الشوق يبقى في اغترابي فقير في الحياة من الصحاب ومن يأمنك يا دنيا الدوام. Para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT, kita akan melanjutkan kajian inti kita adalah yaitu bagaimana kita hidup di dunia ini supaya kita akhir dalam kondisi iman, kemudian kita ketika datang nanti masuk ke dalam surganya Allah. Akhir hidup kita beriman, nanti kita masuk ya, ketika di akhirat nanti kita bisa masuk ke dalam surganya Allah. Itu bagaimana caranya? Maka Allah Ta'ala sudah memberi kabar. Kabarnya apa? Dengan cara bagaimana untuk meraih yang namanya husnul khotimah, meninggal dengan cara yang baik. Ada beberapa ayat yang insyaallah ini banyak dihafal oleh para imam sholat. Mungkin kita juga sudah pernah mendengar sering ya, di dalam surat Al-Fajr ya. Ini tema inti kita Pak Bu. Kalau kita membaca di dalam surat Al-Fajr, maka kita akan temukan yaitu ayat yang terakhir, mulai ayat 27 sampai ayat yang ke-30. Ya, nanti Bapak Ibu dibuka Al-Qur'annya surat Al-Fajr, yaitu surat yang 89 ayat yang terakhir. Ya, terakhir mulai ayat 27 sampai 30. Baik, ini pembahasan inti kita. Allah Ta'ala sampaikan kepada kita, ya ayatuhan nafsul mutmainnah, irji ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masya Allah, ayat ini salah simpel Pak, tapi selalu kalau kita pahami, kita renungi lagi, ini kabar gembira. Kabar gembira kepada siapa? Kabar gembira ketika seorang diwafatkan oleh Allah dalam kondisi membawa jiwa yang tenang. Namanya nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang. Ibnu Qayyim al-Jauziyah memberikan klasifikasi pembagian jiwa itu ada 3. Ada nafsul mutmainnah, ada nafsul lawamah, ada nafsul amarah bisu. Yang pertama adalah jiwa yang tenang, jiwa yang goncang. Ya, ada 2 karakter lawamah itu. Kadang-kadang baik, kadang-kadang buruk. Kadang-kadang taat, kadang-kadang maksiat. Ini lawamah, masih goncang Pak Bu, ya. Lah yang lebih parah lagi, kalau memiliki jiwa amarotum bisu. Amarotum bisu. Nanti ayatnya kalau lawama itu bisa dibuka di dalam surat Al-Qiyamah. La uqsimu biyaumil qiyamah, ya. Ayat yang kedua. Kemudian kalau amarotum bisu itu di dalam surat Yusuf ayat 53. Inna nafsal la amarotum bisu. Jiwa yang selalu mengajak kepada keburukan. Nah, jiwa yang selalu mengajak kepada dosa dan maksiat. Jadi pokoknya isi nang di dalam jiwanya Pak Bu, di dalam hatinya itu selalu condong kepada keburukan, maksiat, dosa, kekufuran, kesyirikan, bid'ah dan sebagainya. Itu amarotum bisu. Nanti bisa dibuka surat Yusuf surat 12 ayat yang 53. Itu amarotum bisu. Kalau lawama tadi surat Al-Qiyamah ayat yang kedua, ya. Nah, pembahasan kita adalah nafsul mutmainnah Pak Bu, jiwa yang tenang. Kenapa? Di sini Allah memberitahukan bahwa orang yang diwafatkan oleh Allah dalam kondisi membawa jiwa yang tenang itu langsung mendapatkan 3 keutamaan oleh Allah Ta'ala. 3 keutamaan Pak Bu, kalau membawa jiwa yang tenang. Yang pertama, Allah katakan irji ila rabbiki radiyatan mardiyah. Langsung Allah beritahukan, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoinya. Jadi orang itu kalau ketika dia wafat dengan membawa hati yang tenang, itu langsung diberi kabar gembira oleh Allah dengan apa? Dengan keridhaan dari Allah, karena orang tadi ridho kepada Allah. Itu kalau orang yang bawa jiwa yang tenang Pak Bu. Maksudnya bagaimana? Allah itu hanya suka, senang kepada hambanya
di saat ketika dia meninggal, hamba tadi ridho dengan takdir Allah, dengan ketetapan Allah, dan pastinya dengan janjinya Allah berupa surga. Makanya Bapak Ibu, kita hidup ini sudah saya sering sampaikan ya, tanamkan dalam diri kita selalu mencari ridho Allah, selalu mencari ridho Allah. Jangan sampai mencari ridho manusia. Kenapa? Kalau sampai mencari ridho manusia, maka ayat ini tidak berlaku, Pak Bu. Ayat ini hanya berlaku kepada siapa? Mereka yang semasa hidupnya setiap dia beramal selalu orientasinya ridho Allah, tujuannya ridho Allah, niatnya ridho Allah. Maka ketika orang sudah terbiasa, ketika dia beramal selalu mencari ridho Allah, sampai dibawa mati, Masya Allah, Allah katakan, ya, radiyatan mardiyah, orang yang seperti ini langsung diridhoi oleh Allah. Kenapa? Dengan bukti yang nyata bahwa semasa hidupnya orang seperti ini, dia selalu ketika mengamalkan sesuatu itu karena mencari ridho Allah. Jadi nggak ada kepentingan dunia, Pak Bu. Dia sholat 5 waktu berjamaah, tambah tahajud, tambah sholat-sholat sunnah yang lain, dia selalu cari ridho Allah. Nggak pernah dia pamerkan, nggak pernah dia sumbar, Pak Bu. Oh, tadi malam saya tahajud 11 rakaat saya tahajud. Ya. Kenapa? Tujuannya ridho Allah. Dia berusaha untuk menyembunyikan amal, jangan sampai orang lain tahu. Begitu juga ketika dia baca Quran, ketika dia bersedekah, ya, dia cari ridho Allah, Pak Bu. Dia nggak mau ditampakkan, dia nggak mau menampakkan dirinya supaya dikatakan ini dan itu, nggak mau dia. Kenapa? Nanti bisa merusak amalnya, bisa merusak niatnya. Nah, orang seperti ini, insya Allah, ini orang yang ridho kepada Allah, Allah pun ridho kepadanya. Dan masih banyak amalan-amalan yang lain, meskipun kadang-kadang apa? Berat. Karena pada hakikatnya manusia itu senang dia apa, Pak Bu? Senang dipuji, senang dihormati, senang disanjung, senang diweweh. Nah itu. Memang menjaga niat itu lebih berat daripada beramal, betul nggak? Gimana betul? Orang menjaga niat itu lebih abot, amrat tinimbang beramal. Orang beramal itu mudah, Pak, tapi njogo niate le. Misalnya orang berangkat haji, berangkat umroh, berangkatnya ikhlas, Pak. Bu, bareng to wangsul kondur, setan iblis ini sudah nggoda, dirusak niatnya. Akhirnya apa? Udah muncullah riya, pamer, ujub, sombong dan yang lainnya. Kenapa? Tujuannya merusak niat. Kalau nggak dipanggil Pak Haji, Bu Haja, nggak mau dengarkan, melengos, berpaling mukanya. Kalau nggak diwongne, dihormati, dia nggak mau. Lah itu, karena rumongso merasa dia sudah haji, melaksanakan rukun Islam yang kelima, sempurna dia. Nah, ternyata apa? Tujuan ibadah haji umrohnya bukan karena lillah, tapi bukan karena ridho Allah, ridho manusia, Pak Bu. Rusak nggak betul? Rusak. Itu. Padahal Allah katakan apa? Watimul hajja wal umrota lillah. Al-Baqarah 196. Sempurnakan ibadah haji dan umrahmu karena Allah, bukan karena manusia. Nah itu. Nek karena menungso, Pak Bu, golek ridhone menungso, pujian menungso, sudah lenyap uang 50 juta. Nggih. Haji sekarang 50 juta, Pak, bahkan lebih ya. Hilang. Apa hilangnya? Amal tidak diterima sama Allah, ditolak sama Allah karena tercampuri dengan riya. Penyakit ini, Pak Bu. Lah, makanya ini penting sekali ya kalau kita memahami. Untuk membawa jiwa yang tenang itu memang nggak gampang, ya, sulit sekali. Karena memang butuh latihan. Ya, jadi kalau orang terbiasa, insya Allah dia selalu menutupi amal kebaikannya, menyembunyikan amal kebaikannya, insya Allah ini bisa terjaga ya. Meskipun kadangkala memang menampakkan amal itu juga diperlukan. Pripun Ustaz? Ketika misalkan ada pembangunan masjid, pondok pesantren, yayasan yang mendidik anak-anak tahfidz Quran atau untuk kemaslahatan umat Islam, dakwah, perjuangan yang lainnya, ketika butuh dana, ada orang kaya, dia mungkin memberikan sedekahnya, dananya, kontribusinya besar.
Nah, kemudian di situ disebutkan bulannya. Maka tujuannya apa? Tujuannya supaya untuk mancing yang lainnya biar mau sedekah. Nah, itu memang juga perlu, ya. Tapi yang penting tetap tadi menjaga hatinya. Nah, ini yang paling berat. Makanya saya katakan Bapak Ibu, maka orang yang diridhoi oleh Allah adalah orang-orang yang semasa hidupnya ketika dia beramal, dia hanya orientasinya untuk mencari ridho Allah, tidak ada kepentingan dunia. Bukan kok sholat tahajud pengen supaya dagangannya bisnisnya laris, ya. Pernah kita kupas kemarin, ya. Supaya sedekah nanti biar dapat balasan yang besar dari orang yang disedekahi, atau biar dapat imbalan yang lebih baik lagi. Jangan. Orang sedekah, tahajud, baca Quran, sholat, dan yang lainnya satu saja, ridho Allah, pahala Allah, masuk surga, dijauhkan dari api neraka. Titik. Masalah dagangan laris, masalah nanti dapat imbalan, nanti dikasih sama Allah yang lebih banyak lagi hartanya, itu urusan Allah. Kalau urusan ibadah dihubungkan dengan dunia, Pak Bu, nggih, orang kafir itu lebih diterima amalnya, betul nggak? Kenapa? Orang kafir itu tujuannya beramal karena dunia, bukan karena Allah. Itu loh. Makanya mereka dikasih kaya terus sama Allah. Ya. Kenapa? Yang dicari dunia. Ketika dia beramal, cari dunia, ya sudah, sama Allah langsung dikasih dengan sempurna. Nanti di akhirat nggak dapat sedikit pun balasan surga, betul nggak? Ini surat Hud, surat yang 11 ayat 15 16 itu lah itu. Lah, maka kabar gembira bagi jiwa yang tenang itu ketika dia membawa jiwanya apa? Ridho atas apa yang Allah tetapkan, bahwa Allah meridhoinya. Orang kalau sudah diridhoi sama Allah, ada nggak jaminan surga? Jaminan surga. Maka ayat yang 29, fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam golonganku. Maksudnya apa? Masuklah kamu bersama para rombongan, para rasul, para nabi, orang-orang yang saleh, syuhada, dan orang-orang yang siddiqin. Nah, ini bisa dijelaskan nanti di dalam surat An-Nisa 69, surat yang keempat. Orang-orang yang nanti masuk dalam rombongannya hamba-hamba Allah adalah mereka yang orang yang diterima amal ibadahnya, dan nanti mereka akan dipertemukan orang-orang yang baik, orang-orang soleh, Pak Bu, nanti di surga. Mau nggak kita? Kalau nanti kita meninggal, kumpul dengan orang yang kita cintai semasa di dunia. Mau nggak Pak Bu? Tentunya mau lah. Siapa yang kita cintai pertama? Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, jelas. Maka sampai Nabi mengatakan dalam hadis, man ahabba sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani faqad kana ma'il fil jannah. Barang siapa yang cinta terhadap sunnahku, syariatku, yang aku ajarkan, yang aku sampaikan, tandanya dia cinta kepadaku. Dan siapa yang cinta kepadaku, nanti akan berkumpul denganku di surganya Allah. Ya, jadi kalau kita pengen bertemu dengan Nabi apa? Cinta syariat Islam, cinta sunnah-sunnah Nabi, nggih. Nah itu. Lah, dan juga kita berkumpul dengan orang mukmin yang kita cintai dari kalangan para ulama, para ustadz, para habaib, para kiai yang soleh, yang jujur, yang amanah. Ketika mengemban dakwah dia, tidak ada kepentingan dunia. Orang seperti ini insya Allah, penjenengan Pak Bu, meskipun jenengan tuh nggak bisa menyampaikan dakwah, nggak bisa ngaji, mungkin Al-Quran masih nggak bisa lancar bacanya, tapi jenengan sudah cinta kepada ulama, cinta kepada ustadz, cinta kepada orang-orang berilmu, yang amanah, yang jujur, ketemulah kita. Betul nggak? Nabi menyampaikan dalam hadis Imam Tirmidzi, al-mar'u ma'aman ahabba, orang nanti akan dikumpulkan bersama siapa yang dia cintai. Kalau dia cintai ulama-ulama yang salih, ulama-ulama robbani, ulama-ulama yang jujur, amanah, berdakwah di jalan Allah, nanti kumpul di sana. Tapi kalau dia cinta kepada orang-orang sesat, ulama-ulama sesat, ulama-ulama su' yang menyampaikan keburukan, menyampaikan kesesatan, penyimpangan, ya kumpul nanti, Pak. Ya, jadi ini penting sekali ya. Maka di sini Allah katakan, masuklah ke dalam
bersama barisan hamba-hambaku yang aku ridhoi juga. Yang terakhir, wadkhuli jannati, masuklah ke dalam surgaku. Masya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT, ayat ini memang ditujukan kepada orang yang memiliki jiwa yang tenang. Maka untuk mendapatkan jiwa yang tenang itu, daripada jenengan ngantuk, saya tanya, kira-kira apa ya? Untuk mendapatkan jiwa yang tenang ketika kita meninggal dunia, kira-kira yang harus kita jaga apa ketika kita dalam beribadah ini, supaya mendapatkan jiwa yang tenang di masa kita hidup sekarang ini yang penuh dengan fitnah, penuh dengan kebobrokan, kerusakan moral, akhlak, akidah, ibadah, dan berbagai macam. Untuk mendapatkan jiwa yang tenang kita meninggal dunia, kondisi yang seperti ini, kira-kira kita harus apa Pak Bu? Halo? Istiqomah. Jelas Bapak Ibu? Apa? Istiqomah. Kenapa? Orang istiqomah ini abot Pak Bu. Betul. Ujian kita hari ini apa? Yang paling kuat adalah dunia, ekonomi Pak. Ya maaf Bapak ya. Banyak di luar sana mereka ketika diuji ekonomi Pak Bu, itu akhirnya tidak bisa istiqomah. Tinggalkan ibadahnya, tinggalkan Allah, jauh dari agama Allah akhirnya. Kenapa? Gak bisa istiqomah Pak Bu. Karena tuntutan apa? Ekonomi. Yang dulu rajin sholat, ditinggalkan sholatnya. Yang dulu rajin ngaji, ditinggalkan ngajinya. Yang dulu rajin ibadah ini dan itu, ditinggalkan. Kenapa? Karena tidak bisa istiqomah. Makanya yang bisa menjadikan kekuatan di dalam diri seseorang itu tetap langgeng sampai dia meninggal dunia, dibawa terus kebaikan-kebaikannya, karena dia punya senjata yang kuat, benteng yang kuat, istiqomah. Makanya Allah perintahkan di dalam surat apa? Surat Hud. Di dalam surat Hud Pak Bu ya, wastaqim kama umirta wala tatgaw. Nah itu. Hendaknya engkau istiqomah di dalam ibadah kepada Allah, taat kepada Allah sebagaimana diperintahkan oleh Allah kepadamu. Nah ini. Makanya Bapak Ibu, hari ini kita yang paling kita butuhkan apa? Keistiqomahan dalam kita beribadah kepada Allah ya. Ya memang kadang-kadang kalau orang ibadah itu kadang menjenuhkan, membosankan. Kenapa? Karena memang kita kan nggak tahu pahala Allah. Kita juga nggak diperlihatkan surganya Allah. Coba kita ngaji seperti ini 1 jam. Kan kita nggak tahu pahalanya seperti apa, surganya yang kita dapatkan itu seperti apa, luasnya seperti apa. Meskipun hanya pernyataan di dalam Allah, apa surganya? Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannah 'arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Surat Al-Imran 133. Mintalah ampun kepada Allah dan hendaknya kau bersegera dalam kebaikan, maka engkau akan mendapatkan surganya Allah yang luasnya antara langit dan bumi. Surganya luas langit dan bumi ya. Berarti apa ya? Udah gitu aja. Akhirnya tidak termotivasi dalam diri kita. Kita hanya seakan-akan itu luas dan bumi. Masa sih? Nah itu. Atau kadang-kadang kita meremehkan kan gitu. Kenapa? Tidak ditampakkan bagaimana keindahan surga. Ya kalau ditampakkan, saya yakin Pak Bu, ini yang ngaji penuh ya. Nggih, Pak. Iya, berbondong-bondong antri. Sudah ngaji, dapat surga, dapat snack lagi ya. Tapi itu niat yang kedua dihilangkan loh ya. Nah, itu. Tapi yang penting itu surganya Allah gitu loh. Yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang bertakwa itu? Yang istiqomah, Pak Bu. Jadi kita bisa bertakwa kepada Allah, kenapa? Karena kita bisa istiqomah gitu loh. Makanya untuk membawa jiwa kita yang tenang nanti ketika meninggal dunia, langsung dipanggil sama Allah, maka kuncinya yang paling utama bagaimana kita bisa istiqomah dalam beribadah kepada Allah, mentaati Allah sampai kita bawa meninggal dunia. Itu yang paling penting. Itu yang kami gambarkan, kami ceritakan, kami sampaikan di dalam ayat Allah di dalam surat Al-Fajr untuk meraih
supaya kita mendapatkan jiwa yang tenang, Mbak Bu, kematian kita dalam kondisi husnul khotimah, maka yang paling penting adalah bagaimana kita terus untuk tetap beramal, beribadah kepada Allah, dan kita jaga amal ibadah kita istiqomah, kita teguh ya dalam berpegang kepada kebenaran Al-Quran dan Sunnah sampai kita bawa meninggal dunia. Insya Allah maka 4 ayat ini akan kita dapatkan. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, hendaknya engkau tenang setelah ini. Tidak ada rasa takut lagi, tidak ada kesedihan lagi, tidak ada rasa capek lagi, tidak ada rasa bimbang lagi dan yang lainnya. Maka hendaknya engkau kembali kepada Tuhanmu. Tuhanmu ridho, Allah ridho, kamu juga ridho, bertemu dengan Allah, bergabunglah dengan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku yang sudah aku sediakan untukmu, yang luasnya antara langit dan bumi. Ya, itu aja kurang lebihnya para jamaah ibu. Kita tunda dulu azan, silakan. ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna